Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan antropologi, yaitu perkembangan antropologi. Secara garis besar, perkembangan antropologi ini terjadi pada 4 tahapan menurut Kuncharan-Ningrat, yaitu fase awal ya sebelum tahun 1800, lalu fase kedua kira-kira pertengahan abad ke-19, lalu fase ketiga di permulaan abad ke-20, dan fase keempat sesudah kira-kira 1930. Nah, pada video sebelumnya dibahas bahwa dalam kita mempelajari ruang lingkup antropologi, kita perlu mengetahui dasar-dasar ilmu yang melandasi antropologi. Ya, jadi sebelum ada keilmuan antropologi, sebenarnya apa yang dilakukan dalam keilmuan antropologi itu sudah dilakukan oleh manusia sejak manusia mulai berpikir tentang masyarakat dan keyakinan-keyakinan mereka, dan secara sadar memutuskan membandingkan diri mereka dengan masyarakat lain yang melakukan kontak dengan mereka. Ya, jadi mereka mendokumentasikan ya hasil-hasil dari kontak mereka dengan masyarakat lain ini, ya, yang disebut dengan etnografi. Ya, jadi sebelum Masehi itu ada tulisan dari Herodotus, yaitu ahli sejarah Yunani. Lalu di Arab ada Ibnu Khaldun, yaitu ahli sejarah dan politik. Ya, ada cerita dari pelaut, penjelajah, dan misionaris, ya, seperti Marco Polo, ya, yang menjelajah dari Eropa lalu keliling dunia, di mana dia mendokumentasikan atau menuliskan pengalaman-pengalamannya bertemu dengan berbagai suku bangsa di daerah-daerah baru yang dijelajahinya. Lalu ada Ibnu Battuta juga yang adalah seorang traveler dan juga menuliskan pengalamannya, dan juga misionaris-misionaris dari Eropa yang menuliskan pengalamannya saat mereka berupaya untuk menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah yang baru. Lalu pada awal abad ke-16, pada abad ke-16 ada sastrawan Prancis, Michel de Montaigne, memadukan pengetahuannya tentang karya penulis seperti Xenophon, Lucretius, dan Virgil dengan penjelajahan-penjelajahan ke dunia baru, yaitu dunia di luar negara-negara Eropa. Dia menolak kata barbar atau biadab dan berupaya memahami moralitas masyarakat lain sesuai dengan sikon mereka, ya, karena pada awalnya ya orang-orang ini mereka meneliti tentang bangsa-bangsa di luar suku Eropa, ya. Mereka tidak menganggap bahwa orang-orang di luar dari orang-orang kulit putih ini adalah keturunan Adam. Ya, mereka dianggap sebagai sisa prototip umat manusia. Ya, jadi bukan merupakan manusia yang sempurna. Ya, makanya ada istilah manusia barbar, ya, savage atau biadab, ya. Bahkan ada yang bilang bahwa mereka adalah keturunan iblis. Nah, tapi kebanyakan tulisan ilmiah yang pada waktu itu ditulis sebenarnya ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah menjelajah keluar Eropa. Jadi hanya sebuah pendapat yang tidak didasari oleh fakta. Oke, lalu pada abad ke-19 antropologi menjadi sebuah ilmu, ya. Ditandai dengan beberapa lembaga etnologi mulai bermunculan di Eropa dan Amerika, di mana
lembaga etnologi ini memusatkan perhatian pada penelitian tentang sifat-sifat fisik, bahasa, dan budaya bangsa-bangsa yang belum beradab. Antropologi menjadi ilmu akademikal yang bertujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk mendapatkan pengertian tentang tingkat-tingkat kuno dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Ya, jadi pada fase kedua ini ya sudah mulai banyak pandangan tentang evolusi, bagaimana manusia itu berubah ya, jadi menjadi teori yang dominan pada abad ke-19, di mana para ilmuwan mulai mencari penjelasan ilmiah untuk melihat perbedaan perkembangan antara negara-negara barat dengan masyarakat yang secara teknologi dan budaya dianggap lebih primitif. Gagasan tentang evolusi ini didukung oleh penelitian dari berbagai disiplin ilmu. Ya, antara lain misalnya bukti geologi menunjukkan bahwa bumi lebih tua daripada yang diungkapkan oleh Injil. Dan penemuan-penemuan arkeologi menyatakan bahwa umat manusia telah melewati zaman-zaman batu, perunggu, dan besi. Nah, salah satu ilmuwan yang mempengaruhi teori evolusi ini adalah Charles Darwin yang pada tahun 1859 menerbitkan buku On the Origin of Species yang menyatakan bahwa teori evolusi terjadi melalui seleksi alam. Jadi evolusi terjadi secara bertahap, bukan dalam tingkatan yang terpisah dan tidak menyiratkan perkembangan dalam satu arah. Lalu teori tokoh evolusi lainnya seperti Sir James Frazer tentang evolusi agama, ada Lewis Henry Morgan tentang tahapan perkembangan manusia yang dibagi menjadi 3 fase, biadab, barbar, sampai beradab, di mana faktor kunci teorinya ada pada perkembangan teknologi. Ya, jadi masyarakat yang biadab itu sama sekali tidak ada civilization ya, atau tidak ada adab-adab atau aturan-aturan atau norma-norma ya di dalam masyarakatnya. Lalu dalam masyarakat barbar ditemukannya tembikar, dan masyarakat yang beradab itu ditemukan tulisan. Lalu Karl Marx ya yang teorinya tentang evolusi masyarakat, di mana masyarakat baru muncul saat individu dan kelompok berjuang untuk memperoleh akses terhadap pengendalian produksi untuk menggunakan dan memiliki benda-benda material. Teori evolusi ini juga dikritik oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah Franz Boas, ya, di mana dia dalam bukunya The Limitation of Comparative Method of Anthropology mengkritik tokoh evolusi yang rasis dan hanya ditunjang oleh sedikit bukti, dan sangat peka terhadap etnosentrisme tentang evolusi budaya yang menganggap bahwa pria kulit putih sebagai keturunan Anglo-Saxon yang berada di puncak perkembangan spiritual, fisik, dan budaya. Ya, dalam etnosentrisme ini ya dianggap bahwa masyarakat atau manusia Anglo-Saxon ini adalah manusia yang superior, di mana orang-orang yang bukan Anglo-Saxon itu berarti mereka bukan berada pada tahapan paling tinggi dalam manusia. Ya, bagi Boas justru semua budaya adalah setara. Ya, lalu ia mengembangkan aliran sejarah di mana dimulai dari sebuah daerah khusus atau pusat kebudayaan dan mencetuskan ide relativisme budaya, bahwa budaya adalah sama dan tidak bisa dinilai mana yang lebih baik karena setiap manusia melihat dan menilai melalui lensa budayanya masing-masing. Fase ketiga dari perkembangan antropologi adalah pada permulaan abad ke-20. Ini dipengaruhi oleh kolonialisme, di mana bangsa-bangsa Eropa mempelajari bangsa-bangsa yang dijajahnya. Bangsa Amerika mempelajari suku asli tempat tinggalnya, ya, yaitu Indian dan Inuit, dan di sini mulai terjadi perkembangan atau perbandingan antara masyarakat tidak kompleks dengan masyarakat kompleks.
Tujuan antropologi pada fase ini adalah mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial dan guna mendapat suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Lalu fase yang terakhir adalah antropologi modern yang terjadi sesudah tahun 1930. Di sini terjadi perkembangan pesat dari segi pengetahuan maupun ketajaman metode ilmiah. Terjadi dua perubahan besar pada masa ini, yaitu runtuhnya kolonialisme, ya, di mana negara-negara yang tadinya dijajah oleh Eropa itu mulai memerdekakan dirinya. Lalu hilangnya bangsa-bangsa primitif yang setelah Perang Dunia itu hampir tidak ada lagi di dunia, hanya segelintir saja. Sehingga dengan demikian seolah-olah antropologi itu kehilangan lapangan karena yang tadinya mereka sangat dominan mempelajari budaya-budaya asing dan bangsa-bangsa primitif. Sehingga mereka mengembangkan lapangan penelitian baru, bukan lagi terbatas hanya pada suku primitif, tetapi masyarakat pedesaan dan akhirnya antropologi juga mempelajari manusia yang berada di masyarakat urban atau perkotaan. Tujuan antropologi pada masa ini berkembang menjadi dua. Yang pertama itu tujuan akademis dan yang kedua tujuan praktis. Tujuan akademis dari antropologi adalah mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari keragaman bentuk fisiknya, masyarakat, serta kebudayaannya. Tujuan praktisnya mempelajari manusia dalam keragaman masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa itu. Perhatian antropologi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa antropologi ini menyangkut aspek-aspek asal mula, perkembangan, sifat, dan ciri-ciri manusia serta kebudayaannya. Bekas-bekas kebudayaan manusia zaman purba yang dijadikan dasar untuk mempelajari manusia zaman sekarang ini. Seabad yang lalu, antropologi hanya tertarik mempelajari kelompok-kelompok kecil masyarakat, suku-suku, kebudayaan, kampung-kampung, serta minoritas. Sedangkan sekarang antropologi telah lebih maju dengan mempelajari manusia dari berbagai segi atau sudut. Banyaknya kekhususan atau cabang antropologi tertentu. Nah, jadi tadi kita sudah katakan bahwa ada kekhususan atau cabang-cabang antropologi tertentu. Secara umum, ada dua cabang antropologi, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik termasuk paleoantropologi dan somatologi, sedangkan antropologi budaya termasuk mempelajari prehistori, etnolinguistik, etnologi, dan etnopsikologi. Mari kita lihat satu persatu. Antropologi fisik ini adalah ilmu atau studi atau kajian yang mempelajari tentang manusia sebagai organisme biologis. Paleoantropologi khusus mempelajari asal-usul manusia dan evolusi manusia dengan meneliti fosil-fosil. Sedangkan somatologi adalah ilmu yang mempelajari keberagaman ras manusia dengan mengamati ciri-ciri fisiknya. Sedangkan antropologi budaya adalah ilmu atau kajian atau studi yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk budaya. Ini termasuk kajian ilmu tentang prehistori, yaitu ilmu yang mempelajari sejarah penyebaran dan perkembangan semua kebudayaan manusia di bumi sebelum manusia mengenal tulisan. Lalu etnolinguistik adalah ilmu yang mempelajari pelukisan tentang ciri dan tata bahasa dan beratus-ratus bahasa suku-suku bangsa yang ada di dunia atau di bumi. Sedangkan etnologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia di dalam masyarakat suku bangsa di seluruh dunia. Sedangkan etnopsikologi
adalah ilmu yang mempelajari tentang kepribadian bangsa-bangsa. Yang berikutnya, saya akan membahas tentang perkembangan antropologi di Indonesia. Menurut Kuncharaningrat, salah satu antropolog paling terkenal yang berasal dari Indonesia, antropologi di Indonesia hampir tidak terikat oleh tradisi antropologi manapun dan belum mempunyai tradisi yang kuat. Oleh karena itu, seleksi dan kombinasi dari beberapa unsur atau aliran dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi. Pada abad ke-19, ilmu antropologi mulai berkembang di Indonesia, ya, di mana yang pengkajinya adalah orang-orang Belanda, ya, orang-orang Belanda sebagai orang-orang Eropa yang menjajah Indonesia dengan tujuan untuk menyelidiki masyarakat dan kebudayaan penduduk Indonesia. Pada masa awal berdirinya negara Indonesia, itu ada sarjana yang mengira bahwa ilmu antropologi itu hanya cocok untuk meneliti suku-suku primitif, ya, sehingga tidak cocok untuk negara baru yang harus lebih memandang aspek-aspek terbelakang, ya, primitif dan statis. Perkembangan di Indonesia dimulai dengan penelitian tentang adat istiadat, sistem kepercayaan, struktur sosial, dan kesenian dari suku-suku yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara sejak zaman penjajahan Belanda, karena memang sangat beragam sekali, ya. Jadi mulai berkembang. Tulisan-tulisan tersebut digunakan sebagai landasan kebijaksanaan pemerintah kolonial. Penyelidikan dan penulisan dalam rangka pengembangan etnologi dan antropologi sosial oleh perguruan tinggi dimulai setelah penyelidikan bahasa dan budaya. Ya, jadi ilmu pengembangan tentang bahasa dan ilmu tentang budaya itu berkembang lebih dulu, ya, baru kemudian muncullah bidang-bidang ilmu dan jurusan-jurusan antropologi di universitas-universitas di Indonesia yang mempelajari tentang budaya dan suku-suku serta adat istiadat di Indonesia setelah diinisiasi oleh lembaga Taal and Cultural Onderzoek di Universitas Indonesia Jakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, ya, dan kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.